Pengasuh pondok pesantren yang menjadi tersangka kekerasan Pemirsa, seksual Anda terhadap masih bersama santriwati kami di di Selamat Pati, Pagi Jawa Tengah. Indonesia. Ada Harapan puluhan para santriwati orang di tua Pondok menitipkan Pesantren anak Bulu. di lingkungan pesantren Tidak main-main. justru berubah menjadi kecemasan. Ironis sekali apabila lembaga pendidikan, baik sekolah maupun pesantren, yang bertujuan untuk mendidik umat ini menuju hidayah, justru menjadi tempat yang tidak bisa aman bagi perzinahan itu sendiri. Sebenarnya agama Islam sudah memiliki cara yang sempurna di dalam mencegah perzinahan. Dan apabila perzinahan itu tetap terjadi, maka itu mesti adanya ketidakpatuhan dari sebagian umat Islam. Agama Islam sudah mengatur tentang hal itu, ya, sehingga agama Islam memberikan larang-larangan dan juga perintah-perintah agar kita semua terhindar dari perzinahan, baik perzinahan yang bersifat kecil maupun bersifat yang lebih besar, seperti tersebarnya perzinahan di suatu masyarakat tertentu misalnya. Dan itu ternyata sudah dicegah oleh Islam, ya, apabila kita semuanya mau patuh terhadap aturannya. Agama Islam yang mulia telah mewanti-wanti kita agar kita tidak terjatuh pada perzinahan, yaitu dengan cara Islam menyuruh kita untuk sering-sering talabul ilmi, memperkuat nilai-nilai keagamaan kita, agar rasa muraqabah kita, perasaan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah dan juga tahu bahwasanya perzinahan adalah dosa besar, itu akan menjadi benar-benar hal yang memang difahami dan juga untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Islam melarang antara laki-laki dan perempuan untuk berikhtilat dalam satu tempat. Artinya Islam tidak memperkenankan antara laki-laki dan perempuan, bahkan di kondisi atau dalam momen ibadah sekalipun, untuk bercampur baur. Makanya Islam mengatur barisan laki-laki dengan perempuan itu tidak boleh berbarengan, tetapi laki-laki di depan, perempuan di belakang. Dalam momen ibadah saja yang paling dekat kita hubungan dengan Allah, itu saja diatur agar tidak ikhtilat campur baur, yang kemudian nanti akan menghindari perzinahan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah? Kemudian hendaknya juga guru tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Maka ironis sekali apabila ada sekolah Islam namun ternyata menyatukan antara murid laki dan perempuan itu dicampur. Ini sebenarnya adalah hal yang selayaknya kita hindari. Kemudian Islam juga melarang kita untuk bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maka ironis sekali kalau di suatu lembaga pendidikan Islam, seorang guru laki menjabat tangan murid perempuannya yang sudah balik. Begitu juga sebaliknya, guru wanita berjabatan tangan dengan murid prianya yang sudah balik. Hal seperti ini sangat dihindarkan oleh agama Islam agar kita semua benar-benar bisa jauh dari perzinahan. Lalu agama Islam juga menyuruh kaum wanita untuk menutup aurat agar tidak timbul fitnah dari laki-laki, sehingga mereka tidak melihat hal-hal yang membuat terjadinya perzinahan seperti perkosaan. Karena bisa jadi perkosaan yang ada itu tidak hanya kesalahan dari laki-laki yang tidak ghaddul basar, tetapi bisa jadi dikarenakan kekeliruan dan kesalahan dari kaum wanita yang tidak mau menutup aurat dengan baik sesuai dengan yang diatur dan ditata di dalam agama Islam. Agama Islam juga menyuruh kita untuk ghaddul basar, tidak memandang hal-hal yang diharamkan untuk dipandang, ya, baik dalam dunia nyata maupun lewat film. Kemudian agama Islam juga menyuruh kaum wanita untuk membawa mahram atau bersama disertai dengan mahram apabila ia melakukan safar, agar dia selamat dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan atau diperkosa dan sebagainya. Lalu agama Islam juga memerintahkan bagi orang yang belum menikah atau yang sudah pernah menikah dan ingin menikah lagi untuk menikah saja. Daripada terjadi perzinahan, maka lakukanlah hubungan intim tersebut dengan cara yang halal, itu jauh lebih baik. Lalu apabila seorang yang memiliki syahwat yang berkobar-kobar dan menggebu-gebu terhadap lawan jenis, dan dia masih belum mampu untuk menikah, agama kita juga menganjurkannya untuk berpuasa, agar bisa meredam syahwat yang berkobar-kobar tersebut. Dan yang berikutnya adalah agama kita menyuruh kita, menganjurkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah, agar terhindar dari keburukan, dari kemaluan kita. Agama kita juga melarang kita untuk berzina lewat anggota-anggota tubuh yang lain selain kemaluan. Kita dilarang berzina lewat mata kita, lewat pendengaran kita, lewat lisan kita, kemudian lewat kulit kita, lewat tangan kita, dan juga lewat kaki kita dan lain-lainnya.
agar kita tidak terjadi perzinahan yang besar, yaitu perzinahan dengan kemaluan. Dan itulah aturan-aturan agama Islam yang ternyata kalau kita satu saja atau sebagian saja kita tidak patuhi, maka tentu saja seorang atau masyarakat akan melakukan perzinahan. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka telah menyimpang dengan cara mereka tidak taat, khususnya adalah ketika mereka tidak taat dan tidak patuh dalam hal-hal yang mendekati perzinahan, maka sekalian Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan mereka dari hidayah. Artinya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membuat mereka terjerumus pula ke dalam perzinahan yang dimurkai dan mendatangkan marah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita di dunia sampai dengan di akhirat. Semoga Allah menghindarkan kita dari perzinahan yang benar-benar sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.